Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Hari ini saya akan menceritakan kisah langka tentang seorang anak kandung dan menantu tega menaruh ibunya di kandang domba. Semua terkejut melihat endingnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kelak solawat ini menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah rumah sederhana yang berada di pinggiran kota, tinggallah seorang wanita tua renta bernama Masitoh. Usianya sudah melewati 70 tahun. Tubuhnya ringkih, punggungnya mulai bungkuk, matanya tak seterang dulu. Namun, di dalam dada Masitoh, masih tersimpan harapan besar bahwa hari-hari senjanya akan dilalui dengan kehangatan keluarga yang dulu ia bangun penuh cinta. Di rumah itu pula, tinggal anak semata wayangnya, Bima, bersama istrinya, Salma. Bima bekerja sebagai pegawai negeri yang cukup berhasil. Karirnya menanjak, gajinya stabil. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan teliti. Sementara Salma, sang istri, memiliki butik busana muslim yang selalu ramai pelanggan. Ia tampil modis, sering mengunggah kegiatannya di media sosial, dan memiliki banyak pengikut. Secara ekonomi, mereka sangat mampu. Bahkan, mereka pernah ditawari untuk membeli rumah mewah di kawasan elit kota. Namun, keputusan Bima tetap tinggal di rumah masa kecilnya bersama ibunya. Rumah itu menyimpan banyak kenangan. Di sanalah Bima lahir, tumbuh, dan dibesarkan oleh Masitoh dengan penuh perjuangan. Sejak suami Masitoh wafat saat Bima masih kecil, semua beban hidup dipikul sendiri olehnya. Ia menjahit dari pagi sampai malam, hanya agar Bima bisa sekolah. Namun, waktu telah mengubah banyak hal. Rumah itu tak lagi terasa hangat seperti dulu. Bima jarang berbicara dengan ibunya. Ia lebih banyak tenggelam dalam urusan pekerjaan dan dunia digitalnya. Bahkan ketika berada di rumah, ia lebih sering bermain ponsel atau laptop daripada duduk menemani ibunya bercengkrama. Salma pun tidak menunjukkan kasih seperti menantu pada umumnya. Sejak awal menikah, ia memang enggan tinggal satu atap dengan ibu mertuanya. Tapi karena Bima bersikeras, Salma pun setuju, walau dengan berat hati. Kini, setelah beberapa tahun berlalu, hati Salma semakin keras. Ia mulai menunjukkan ketidaksukaannya dengan terang-terangan. Ucapannya sering terdengar pedas. Bahkan kadang, ia bicara pada Masitoh dengan nada yang menusuk. Masitoh hanya diam. Ia sadar dirinya telah menjadi tua. Ia tak ingin menjadi beban. Namun, setiap malam sebelum tidur, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang kosong. Rumah yang dulu ia bangun dengan cinta kini menjadi tempat di mana ia merasa asing. Anak yang dulu selalu memeluknya kini bahkan tak menatap matanya lama. Menantunya yang dulu ia terima dengan hangat kini memperlakukannya seperti bayangan yang mengganggu. Kadang Masitoh bertanya dalam hati, apakah ini balasan dari cinta dan pengorbanan selama ini? Ia tak pernah meminta apa-apa. Ia hanya ingin sedikit kehangatan, sapaan ringan, atau senyum tulus dari mereka yang ia anggap keluarga. Tapi yang ia dapat, justru adalah dinginnya perlakuan yang membuat hati menua lebih cepat daripada tubuh. Suatu pagi, saat matahari belum sepenuhnya naik, Masitoh duduk di teras rumah dengan segelas air putih di tangan. Suaranya pelan, namun jelas, saat ia berucap lirih, "Ya Allah, kalau memang aku hanya menjadi beban, ambillah aku dengan cara yang baik. Tapi jika Engkau masih izinkan aku hidup, berikanlah aku kesabaran yang luas." Tak lama, Salma keluar dari dalam rumah, berjalan tergesa dengan ponsel di tangan. Matanya menatap tajam ke arah Masitoh, lalu berkata dingin, "Nanti sarapan sendiri ya. Aku ada janji sama pelanggan." Masitoh hanya mengangguk. Ia tak tersinggung. Sudah terbiasa. Ia kembali memandangi langit yang cerah. Dalam diam, ia kembali berdoa. Hidupnya kini hanyalah tentang menunggu. Menunggu kasih sayang yang tak lagi datang. Menunggu sapaan yang tak pernah tiba. Dan menunggu waktu, kapan Allah memanggilnya dengan penuh cinta. Pagi itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya.
Langit masih berwarna abu, pertanda mentari belum sepenuhnya naik. Di sebuah kamar kecil yang dindingnya mulai retak dimakan usia, Masitoh terbangun perlahan. Suara batuk pelan keluar dari tenggorokannya. Batuk yang sudah berbulan-bulan tak kunjung sembuh. Tubuhnya lemas. Kaki dan tangannya mulai gemetar saat mencoba berdiri dari kasur tipis yang menjadi tempatnya berbaring setiap malam. Ia memegangi sisi tempat tidur dan berusaha bangkit. Suasana sepi. Tak ada suara langkah kaki anak atau menantu. Tak ada aroma teh atau kopi yang biasa ia buat untuk keluarganya dahulu. Hanya suara jam dinding yang berdetak, seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, tanpa peduli pada rasa sepi yang makin menyesakkan dada. Sambil memegangi pinggiran meja kecil, Masitoh berjalan perlahan ke jendela. Ia membuka tirai tipis dan menatap keluar. Kabut pagi menyelimuti halaman belakang. Dulu, halaman itu sering digunakan Bima bermain layang-layang. Tawa kecil anak laki-laki itu dulu memenuhi rumah. Sekarang, halaman itu lebih sering kosong. Hanya sesekali terdengar suara ayam tetangga atau langkah tukang sayur yang lewat di jalan depan. Masitoh menarik napas panjang, lalu berdehem. Batuk kembali menyergap. Tangannya yang keriput menutupi mulutnya, dan ia merasa lemas sesudahnya. Sudah berulang kali ia batuk seperti ini, tapi tak seorang pun bertanya. Tak seorang pun peduli. Ia mencoba bersabar. Dalam hati, ia berzikir, menyebut nama Allah dalam kesendirian. Beberapa menit kemudian, suara langkah terdengar mendekat dari arah lorong. Pintu kamarnya terbuka kasar. Salma berdiri di ambang pintu dengan sapu di tangan. Raut wajahnya tak menunjukkan keramahan. Ia hanya berkata singkat dengan nada tinggi. "Sarapan sudah di meja. Cepat makan. Nanti aku mau bersih-bersih kamar ini." Lalu pintu ditutup kembali. Tanpa senyum, tanpa sapaan. Hanya perintah dan suara lantang. Masitoh menunduk. Ia tak menjawab. Ia tahu, tak ada gunanya menanggapi. Ia berjalan perlahan keluar dari kamar, menapaki lantai dingin yang dulu begitu hangat ketika ia masih menjadi ratu rumah ini. Di meja makan, sudah ada sepiring nasi dan telur dadar yang mulai dingin. Tak ada teh hangat seperti biasa. Tak ada sendok garpu yang disiapkan. Semua terasa seperti formalitas, bukan kasih sayang. Ia duduk perlahan. Punggungnya terasa sakit, tapi lebih sakit lagi hatinya yang terus-menerus diabaikan. Dulu, setiap pagi, Bima selalu duduk bersamanya, bertanya tentang tidurnya, mencium tangannya, dan terkadang menyuapinya dengan manja. Kini, anak itu bahkan tak pernah menatap matanya. Masitoh mencoba menyuapkan makanan, tapi setiap sendok terasa hambar. Bukan karena bumbu yang kurang, tapi karena tidak ada cinta di dalamnya. Ia makan pelan, sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak ingin dianggap cengeng, tapi hatinya terus terluka oleh perlakuan yang dingin dan asing. Setelah selesai makan, ia membereskan piringnya sendiri. Salma sudah kembali menyapu lorong tanpa menoleh ke arahnya. Masitoh kembali ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Di samping tempat tidurnya, ada Al-Quran kecil yang sudah mulai lusuh. Ia membuka halaman yang sudah ditandai dan mulai membaca pelan-pelan. Suaranya gemetar, tapi tetap khusyuk. Di antara ayat-ayat suci yang ia baca, Masitoh menangis tanpa suara. Ia menangisi hatinya yang kosong, rumahnya yang terasa seperti tempat persinggahan, bukan rumah. Tapi ia tetap yakin, Allah tidak tidur. Allah melihat, mendengar, dan memahami setiap luka yang tersembunyi. Masitoh tahu, ia hanya butuh sedikit kasih sayang. Bukan harta, bukan rumah besar. Hanya perhatian kecil yang tulus. Namun jika itu pun sudah tak bisa ia dapatkan dari anak dan menantunya, ia hanya bisa bersandar pada Allah yang tak pernah meninggalkannya. Di sanalah ia letakkan seluruh harapannya. Di dalam diam, dan dalam doa yang hanya didengar langit. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan. Udara pagi masih sama dinginnya. Suasana rumah tetap sunyi dari tawa dan kehangatan. Masitoh semakin jarang keluar kamar. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan memandangi langit-langit kamarnya,
mengenang masa lalu yang terasa seperti mimpi. Dulu, rumah ini penuh suara anak kecil. Sekarang, suara-suara itu telah lama hilang, tergantikan dengan gumaman keluhan dan langkah kaki yang berat. Salma kini mulai terang-terangan menganggap keberadaan mertuanya sebagai beban. Ia tidak lagi menyembunyikan rasa tak sukanya. Bahkan batu kecil dari kamar Masitoh membuat wajah Salma mengernyit kesal. Setiap suara dari kamar itu dianggap gangguan. Setiap napas berat dianggap mengganggu kenyamanan. Aduh, suara batuknya bikin malu. Nanti kalau teman-temanku datang, mereka pikir kita tinggal sama orang sakit tua. Keluh Salma suatu siang saat membereskan ruang tamu. Ia membersihkan sofa dengan penuh semangat. Bukan karena cinta terhadap rumah, tapi karena akan kedatangan teman-temannya dari komunitas butik. Ia ingin rumah terlihat rapi dan mewah. Tapi bukan untuk menyenangkan penghuni lama rumah itu, melainkan untuk menciptakan citra palsu di mata orang lain. Masitoh mendengar keluhan itu. Ia memang tak keluar kamar, tapi suara tetap sampai ke telinganya. Batinnya teriris. Dulu, ia yang membersihkan seluruh rumah ini dengan tangannya. Ia yang mengepel lantai, mencuci tirai, bahkan membetulkan atap yang bocor. Kini, semua jasanya dilupakan. Bima, anaknya, menyaksikan semua itu. Ia melihat bagaimana ibunya perlahan-lahan dipinggirkan. Namun ia memilih diam. Setiap kali Salma melontarkan keluhan, Bima hanya mengangguk kecil atau pura-pura tidak mendengar. Hatinya menolak, tapi mulutnya tertutup rapat. Ia takut menegur istrinya, takut rumah tangganya retak. Ia memilih diam meskipun nuraninya berteriak. Malamnya, saat Salma tertidur, Bima duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara. Pikirannya melayang ke masa kecil. Wajah ibunya hadir dalam ingatan. Masitoh yang selalu mengantarnya sekolah. Masitoh yang mengikat tali sepatunya dengan sabar. Masitoh yang menahan lapar demi memberinya makanan terbaik. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat mengusapnya. Namun, besok paginya, ia kembali bungkam saat Salma mengeluh karena suara dengkuran ibunya terdengar sampai ke kamar mereka. Ia tidak menjawab apapun. Ia hanya mengambil kunci motornya dan pergi bekerja, meninggalkan rumah dengan keheningan yang semakin kelam. Sementara itu, Masitoh di kamarnya duduk memandangi bingkai foto tua di atas meja kecil. Foto itu menampilkan wajah Bima kecil yang digendong olehnya. Ia tersenyum, meski senyumnya lemah. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar, mungkin rumah ini bukan lagi tempat yang bisa disebut rumah. Tapi kemana ia harus pergi? Kakinya tak sekuat dulu. Ia bahkan berjalan pun harus berpegangan pada tembok. Ia pun kembali membuka mushaf lusuh yang telah menemaninya bertahun-tahun. Bibirnya bergerak pelan. Suara ayat-ayat suci mengalir dari mulutnya, menembus sepi yang menyelimuti hatinya. Ia percaya, tak ada satupun derita yang luput dari penglihatan Allah. Waktu terus berjalan. Namun perlakuan Salma semakin keras. Bahkan, ia mulai menyuruh pembantu membersihkan kamar Masitoh dengan kasar. Barang-barang Masitoh sering dipindahkan tanpa izin. Kadang mukenanya ditaruh sembarangan. Kadang sajadahnya jatuh dan dibiarkan terinjak. Masitoh tetap diam. Ia tak ingin memperkeruh keadaan. Ia memilih memendam semuanya. Tapi luka di hatinya makin dalam. Ia mulai merasa bahwa mungkin keberadaannya memang sudah tak diinginkan. Hingga suatu hari, Salma berkata pelan, namun tajam, "Kalau ibu sakit, ya mending tinggal di rumah sakit atau panti jompo aja. Di sini juga gak nyaman buat semua orang." Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat hati Masitoh. Ia tak menangis, tapi di dalam dirinya, sebuah harapan mulai padam. Ia merasa asing di rumah yang dulu ia bangun dengan cinta. Rumah yang kini hanya menyisakan tembok dingin dan tatapan acuh. Namun ia tak membalas dengan kata. Ia hanya melanjutkan zikirnya, menyebut nama Allah dengan lirih. Karena ia percaya, jika manusia tak lagi menerima kehadirannya, maka Allah pasti tetap mendengarnya. Pagi itu langit Jakarta tampak mendung. Awan kelabu bergelayut rendah, seakan mencerminkan suasana hati yang juga muram di dalam rumah itu. "Masitoh,
Dengan langkah pelan dan napas tersengal, mencoba keluar dari kamarnya. Ia melihat lantai dapur masih berantakan. Noda minyak tertinggal di lantai, dan beberapa piring belum dicuci. Hatinya tergerak. Meski tubuhnya renta, ia ingin tetap berguna. Ingin menunjukkan bahwa ia masih bisa berbuat sesuatu untuk rumah yang dulu ia bangun bersama suaminya. Dengan pelan ia mengambil lap dan mulai mengelap lantai. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berusaha. Keringat mulai menetes dari pelipisnya, tapi ia tak mengeluh. Justru ada sedikit rasa hangat di hatinya saat bisa kembali membersihkan tempat yang dulu ia jaga dengan cinta. Namun belum lama ia mengusap lantai. Suara keras menggelegar dari belakang. "Bu, ngapain sih? Gak usah sok-sokan bantu-bantu. Nanti malah jatuh. Malah repot semua." Salma berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya merah, matanya melotot. Nada suaranya tinggi, penuh kejengkelan. Ia mengambil lap dari tangan Masitoh dengan kasar, lalu melemparnya ke ember. "Kalau mau bantu, bantu yang benar, bukan malah bikin tambah kerjaan." Masitoh terdiam, tangan tuanya menggigil. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya berkaca-kaca. Hatinya tercekat, bukan karena kerasnya suara, tapi karena kata-kata itu datang dari seseorang yang dulu ia harap bisa menjadi anak perempuan yang menyayanginya. Di ambang pintu, Bima berdiri. Ia melihat semua yang terjadi. Tatapannya kosong. Ada kegelisahan di wajahnya, tapi ia tetap diam. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Tidak ada langkah maju untuk melindungi ibunya. Ia hanya menunduk, lalu berjalan meninggalkan dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Masitoh menunduk. Wajahnya tertutup rambut yang mulai memutih. Air matanya jatuh perlahan ke lantai yang baru saja ia lap. Ia merasa seperti orang asing. Bahkan pelayan pun mungkin akan diperlakukan lebih baik daripada dirinya di rumah itu. Sepanjang hari itu, Masitoh mengurung diri di kamar. Ia tidak keluar, tidak makan, tidak berbicara. Ia hanya duduk diam di sudut kasurnya, memeluk lutut, dan memandangi langit-langit yang seakan memudar. Ia mencoba menguatkan hati, tapi luka di dalamnya semakin lebar. Di atas meja kecil, mushaf tua terbuka. Namun kali ini, bibir Masitoh tak sanggup bergerak. Lidahnya keluh. Hatinya terlalu sakit untuk menyuarakan apapun. Ia hanya menatap huruf-huruf suci itu dengan mata basah, berharap ada kekuatan yang turun untuk menguatkannya. Malam pun datang. Rumah itu kembali sunyi, tapi keheningannya tak lagi menenangkan. Justru menyisakan ruang kosong yang menganga. Di balik pintu kamar yang tertutup, Masitoh menahan tangis yang tertahan sejak pagi. Isak kecil nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat dadanya sesak. Bima tak datang, tidak menengok, tidak bertanya. Ia sibuk dengan urusannya sendiri, entah karena takut, entah karena enggan menghadapi kenyataan. Ia memilih membiarkan luka ibunya membusuk dalam diam. Sementara itu, Salma sibuk dengan ponselnya. Tertawa kecil saat berbincang dengan teman-temannya lewat pesan. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Ia merasa telah benar. Merasa berhak untuk marah. Karena rumah ini adalah miliknya sekarang. Ia lupa bahwa di sudut rumah yang dingin, ada seorang ibu yang pernah mengasuh anaknya dengan peluh dan cinta. Masitoh akhirnya terbaring. Matanya memejam. Tapi tidurnya bukan tidur yang tenang. Ia mengigau pelan, menyebut nama Bima di sela desah napasnya yang berat. Ia tak meminta banyak, hanya ingin didengar, hanya ingin dihargai. Tapi yang ia dapatkan hanyalah teriakan dan diam. Malam itu, hujan turun deras. Seakan langit pun tak sanggup menahan tangis yang selama ini tertahan. Dan di balik suara hujan itu, sebuah hati perlahan-lahan retak. Hari-hari berlalu dalam kebisuan yang menyakitkan. Di rumah itu, senyum menjadi barang langka, dan kehangatan berubah menjadi dinding dingin yang tak bisa ditembus. Salma semakin sering melontarkan keluhan. Setiap kali batuk Masitoh terdengar, wajah Salma mengeras. Setiap dengkuran kecil dari kamar ibu mertuanya membuatnya menggerutu. Seakan suara itu merusak seluruh ketenangan hidupnya. "Mas,
Sampai kapan sih kita harus tahan begini? Aku capek, ucap Salma suatu malam sambil melipat pakaian di sofa. Suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Bima menatap layar televisi yang nyaris tak ditontonnya. Ia tahu apa maksud istrinya. Sudah berkali-kali pembicaraan ini muncul. Selalu berakhir dengan diam, atau dengan Bima yang memilih pergi dari ruangan. "Tolong, Mas, pilih aku, atau dia." Kata-kata itu akhirnya keluar. Dingin, tegas, seperti pisau yang menancap tepat di dada Bima. Ia menoleh pelan. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena lelah dan bingung. Hatinya terombang-ambing di antara darah dan cinta. Salma bangkit dari duduknya, berjalan pelan ke arah kamar. Tapi sebelum masuk, ia menoleh, lalu menambahkan, "Aku nggak bisa hidup tenang kalau dia masih di sini. Rumah ini terlalu kecil untuk dua perempuan." Keesokan harinya, Bima duduk sendirian di taman belakang rumah. Pandangannya kosong, menatap pohon mangga tua yang dulu ditanam almarhum ayahnya. Di sanalah dulu ia bermain, tertawa, dan tumbuh dalam dekapan Masitoh. Namun kini, semua kenangan itu terasa jauh. Ia tidak lagi menjadi anak kecil, dan kenyataan hidup memaksanya membuat keputusan yang menyakitkan. Bima mulai berpikir ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mungkin, memang lebih baik jika ibunya pergi. Mungkin, ini jalan terbaik agar rumah ini kembali damai. Ia tahu itu keji, tapi tekanan yang terus-menerus membuatnya terdesak. Salma tak henti menekan. Bahkan kini ia mulai menahan kasih sayangnya. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi pelukan. Rumah ini berubah jadi ruang penghakiman. Malamnya, Bima duduk di tepi ranjang, memandangi ibu yang tertidur lemah. Napas Masitoh terdengar berat, sesekali diselingi batuk yang menyayat. Wajah tuanya terlihat damai, meski tubuhnya semakin kurus. Di sisinya, sajadah masih terlipat rapi. Mushaf tergeletak terbuka, seolah baru saja dibaca. Bima menarik napas panjang, pikirannya berperang. Nurani dan keputusasaan saling berbenturan dalam diam. Keesokan paginya, Salma kembali mendesak. "Mas, aku serius. Kalau Mas nggak bisa milih, aku yang akan pergi. Tapi jangan pernah harap aku balik lagi." Kata-kata itu menjadi paku terakhir di peti keputusan Bima. Ia tak sanggup kehilangan Salma. Ia takut kembali hidup sendiri. Takut kehilangan kenyamanan yang selama ini ia jaga mati-matian. Hari itu, Bima mengambil keputusan. Ia akan mencari tempat untuk ibunya. Tempat yang jauh. Tempat yang tak akan mengganggu ketenangan rumah tangganya lagi. Bukan rumah anak, bukan rumah keluarga, melainkan panti jompo. Sore itu, Bima mencari informasi lewat ponselnya. Ia membaca satu persatu ulasan. Mencari tempat yang cukup layak, tapi cukup jauh agar Salma tak perlu merasa risih. Ia mencatat alamat, menyimpan nomor telepon, lalu memandangi layar ponsel itu cukup lama. Tangannya gemetar. Di lubuk hatinya, ia tahu ini adalah bentuk pengkhianatan paling dalam. Tapi ia sudah terlalu jauh berjalan. Terlalu lama membiarkan Salma mendikte hidupnya. Dan kini, ia rela menjadikan ibunya sebagai korban demi menjaga pernikahannya tetap utuh. Malam itu, Masitoh kembali duduk di pojok kamar. Ia merasa firasat buruk, meski tak mendengar apa-apa. Ia hanya memeluk sajadahnya lebih erat dari biasanya. Dalam doanya, ia memohon pada Allah agar diberi kekuatan. Meski tak tahu bahwa sebentar lagi, rumah yang selama ini ia sebut sebagai tempat pulang akan menjadi tempat terakhir ia memejamkan rindu. Bima belum memberitahu rencananya, tapi waktu akan menjawab. Dan pilihan yang ia ambil hari ini akan mengukir luka yang takkan pernah bisa ia sembuhkan. Langit malam itu dipenuhi awan hitam. Hujan turun perlahan, mengetuk genting rumah seperti alunan kesedihan yang tak diundang. Petir menyambar di kejauhan, membelah langit dengan cahaya putih yang menyilaukan, seolah menegur bumi yang sedang menyimpan duka. Di dalam rumah, Bima duduk di ruang tengah. Televisi menyala, namun tak ada suara. Ia tak sedang menonton. Matanya kosong menatap layar.
Namun pikirannya bergolak seperti ombak di lautan. Salma sudah tidur lebih dulu. Wajahnya tenang, seperti tak pernah ada badai dalam hatinya. Tapi bagi Bima, malam ini adalah malam tergelap dalam hidupnya. Hatinya gelisah, nafasnya sesak. Ia memijat pelipis, berharap kegelisahan ini segera reda. Tapi semakin malam, suara dalam kepalanya semakin riuh. Ada desakan yang terus memaksa, mendorongnya menuju keputusan akhir. Ia teringat kata-kata Salma, ancaman yang terus menggema. Kalau Mas nggak bisa pilih, aku yang akan pergi. Kalimat itu terngiang kembali, memukul hatinya seperti palu godam. Ia merasa tak punya pilihan. Ia ingin rumah ini tenang. Ia ingin kehidupan rumah tangganya tetap utuh. Tapi di sisi lain, nuraninya berontak. Ia tahu apa yang akan ia lakukan adalah pengkhianatan terbesar terhadap darah dan kasih yang membesarkannya. Perlahan, ia berdiri. Langkah kakinya berat. Ia berjalan menuju kamar ibunya yang berada di ujung koridor. Hujan di luar semakin deras. Tirai jendela bergoyang diterpa angin, menciptakan bayangan di dinding yang menari dalam sunyi. Ia membuka pintu kamar itu perlahan. Tidak ingin membangunkan sang ibu. Suara engsel berdecit pelan, cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di dalam kamar, suasana remang. Hanya ada lampu tidur kecil yang memancarkan cahaya kekuningan. Di atas ranjang, Masitoh tertidur dengan wajah damai. Selimut menutupi tubuhnya. Di sisi bantal, tergeletak mushaf yang sudah terbuka, dan sajadah masih tergulung rapi di sudut tempat tidur. Tangannya terlipat di atas perut. Napasnya pelan dan beraturan. Bima berdiri di ambang pintu cukup lama. Ia memandangi wajah tua itu. Wajah yang dulu selalu tersenyum setiap kali ia pulang sekolah. Wajah yang penuh doa ketika ia sakit. Wajah yang kini tampak semakin renta, namun tak pernah kehilangan keteduhan. Tiba-tiba dadanya sesak. Ada jeritan dalam hatinya. Apa yang sedang kau lakukan, Bima? Namun jeritan itu terkubur oleh rasa takut kehilangan Salma. Takut kehilangan kenyamanan. Takut hidupnya kembali sepi. Ia melangkah masuk. Tangannya membawa segelas air yang sudah ia campur dengan obat tidur dosis tinggi. Bukan racun, tidak mematikan, tapi cukup membuat ibunya terlelap panjang. Cukup untuk memudahkan rencana besarnya, membawa Masitoh ke panti jompo malam itu juga, tanpa perlawanan, tanpa tangisan. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya perlahan. Tangan itu dingin, keriput, tapi tetap memberi kehangatan yang mengiris hati. "Ibu, maaf." Gumamnya nyaris tak terdengar, tapi Masitoh terbangun. Matanya perlahan membuka, menatap anak lelakinya yang duduk di sisi ranjang. "Bima?" Suara Masitoh lemah. "Sudah malam. Nak, kenapa belum tidur?" Bima menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menetes. Ia tak sanggup menatap langsung mata ibunya. Namun ia tetap menyodorkan gelas itu. "Ibu haus, kan? Minum ini dulu," ucapnya pelan. Masitoh tersenyum. Senyum lembut seperti biasa. Ia menyambut gelas itu dengan tangan bergetar. Diminumnya perlahan, tanpa curiga. Setelah itu, ia rebah kembali. Tangannya menggenggam tangan Bima dengan lembut. "Terima kasih, Nak," ucapnya, sebelum kembali memejamkan mata. Bima masih duduk di situ. Tangannya digenggam erat. Dalam hatinya, ia menangis. Tapi tubuhnya kaku, tak mampu membatalkan apa yang sudah ia mulai. Beberapa saat kemudian, ketika Masitoh tertidur lebih dalam dari biasanya, Bima mengambil selimut dan membungkus tubuh ibunya dengan hati-hati. Ia lalu mengangkatnya perlahan, memasukkan tubuh renta itu ke dalam mobil tanpa membangunkan siapapun. Hujan masih turun, jalanan basah, kota terlihat sepi. Dan malam itu, Bima menjalankan rencana hitamnya. Ia menuju panti jompo yang sudah ia pilih. Tempat yang jauh dari rumah, dari kenangan, dari cinta. Tempat di mana Masitoh akan tinggal di sisa hidupnya. Tempat yang ia pilih karena rasa takut, bukan cinta. Dan di balik kemudi mobil itu, seorang anak lelaki menangis dalam diam.
mengantar ibunya ke pengasingan. Dengan tangan yang dulu dibesarkan oleh kasih, kini ia menuliskan kisah pengkhianatan yang kelak akan mengiris hatinya sendiri. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa lebih sejuk dari biasanya. Matahari baru saja menembus tirai jendela, membawa cahaya lembut yang menyapu ruang tamu. Salma membuka jendela dengan semangat yang tak ia tunjukkan selama beberapa pekan terakhir. Ia menghirup udara dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Rumah itu kini senyap, tanpa batuk-batuk tua, tanpa suara doa di pagi buta, dan tanpa aroma minyak kayu putih yang biasa menguar dari kamar belakang. Salma melirik ke arah dapur yang kosong. Tak ada suara sendok beradu, tak ada teh manis hangat, tak ada pertanyaan pagi yang selalu terdengar dari mulut Masitoh. Ia menoleh ke arah Bima yang baru keluar dari kamar mandi. Wajah suaminya lesu, matanya sembab, namun Salma tidak memperdulikannya. Ia melangkah mendekat, memeluk lengan Bima, lalu berkata pelan, "Akhirnya rumah ini tenang juga." Bima hanya diam, tidak menjawab. Ia menatap lantai cukup lama, seolah mencari sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Tak ada yang tahu bahwa malam tadi, saat hujan deras dan langit mengguntur, ia tidak mengantar ibunya ke panti jompo seperti yang pernah ia sampaikan kepada Salma. Ia terlalu takut jika masyarakat mengetahui hal itu dan menaruh curiga. Maka ia memilih tempat yang lebih jauh, lebih tersembunyi, dan lebih tak terjangkau siapapun. Sebuah kandang tua di ujung desa, milik Pak Umar, seorang peternak yang sudah lama tak lagi memelihara sapi. Kandang itu terbuat dari kayu lapuk. Sebagian atapnya sudah berlubang. Lantai tanahnya keras dan lembab. Di salah satu sudut, ada bekas jerami yang dulunya dipakai alas tidur sapi. Bau tanah bercampur lembab dan bekas kotoran masih terasa menyengat. Di sanalah Masitoh sekarang berada. Terbaring lemah di atas tikar usang, beralaskan kain tipis yang bahkan tak sanggup menghalau dingin malam. Tubuhnya menggigil, namun matanya tetap terpejam. Ia belum benar-benar sadar sejak meminum air yang dicampur obat tidur. Bima telah meninggalkannya di sana diam-diam. Ia menitipkan sejumlah uang kepada Pak Umar dan memohon agar tidak banyak bertanya. Ia hanya berkata bahwa ibunya perlu dirawat di tempat terpencil agar tidak stres karena lingkungan rumah yang terlalu ramai. Pak Umar tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk, menatap Bima dengan pandangan ragu. Tapi karena uang yang diberikan cukup banyak, ia memilih bungkam. Di rumah, Bima mencoba bersikap biasa. Ia membantu Salma membersihkan meja makan. Ia menemani istrinya menonton televisi. Tapi hatinya tidak pernah ikut tenang. Setiap detik yang berlalu, seperti jarum jam yang menusuk hati. Salma, di sisi lain, justru mulai tersenyum lebih sering. Ia bahkan menyalakan musik dari radio tua yang dulu tak pernah disentuh, karena mengganggu ketenangan Masitoh. Suaranya bergema ke seluruh rumah. Ia berdendang kecil, menyapu lantai sambil bersenandung. "Rumah ini butuh suasana baru," katanya suatu sore. "Dari dulu rasanya kayak sumpek, penuh bayangan masa lalu. Sekarang udaranya lebih bersih." Bima hanya menjawab dengan anggukan singkat. Tapi dalam hatinya, ia tahu rumah ini bukan menjadi lebih tenang, melainkan lebih hampa. Beberapa hari kemudian, tetangga mulai bertanya, "Bu Masitoh kemana ya? Mas Bima? Udah beberapa hari nggak kelihatan." Bima menjawab dengan senyum kaku, "Ibu sedang tinggal sementara di tempat saudara. Butuh istirahat, biar tenang pikirannya." Kebohongan itu keluar begitu saja. Tapi setiap kali ia mengucapkannya, hatinya seperti ditusuk berkali-kali. Di malam hari, saat Salma sudah tidur pulas, Bima duduk sendiri di ruang tamu. Ia memandang kosong ke arah pintu kamar yang dulu menjadi tempat ibunya beristirahat. Pintu itu kini selalu tertutup. Tak ada lagi suara dari dalam. Tak ada lagi bau minyak kayu putih yang akrab. Hanya sepi dan rasa bersalah yang kian menumpuk. Sementara itu, di kandang tua di ujung desa, Masitoh perlahan mulai sadar. Ia membuka matanya dengan lemah, menatap langit-langit kayu yang penuh sarang laba-laba. Udara lembab membuat napasnya berat. Ia berusaha bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia tidak tahu di mana ia berada. Ia tidak tahu kenapa anaknya tidak ada di dekatnya.
Hanya satu hal yang terus terucap dari bibirnya yang pucat. Ya Allah, lindungi anakku, walau ia lupa pada ibunya. Kalimat itu lirih, nyaris tak terdengar. Tapi angin yang berhembus dari sela dinding kayu, membawa doa itu jauh ke langit, meninggalkan luka yang belum terlihat, tapi akan tumbuh dan menghantui. Hari-hari berganti, matahari terus terbit, lalu tenggelam. Tapi waktu terasa beku di kandang tua yang menjadi tempat tinggal Masitoh. Di antara bau kotoran yang menyengat dan dingin malam yang menggigit tulang, ia hanya bisa diam. Tubuhnya semakin kurus, suaranya makin lirih, tapi bibirnya masih bergerak, melafalkan doa yang tak pernah putus. Tiap pagi, ia menyeka air matanya yang membasahi pipi keriput. Bukan karena lapar, bukan karena dingin, tapi karena rindu. Rindu pada suara Bima. Rindu pada pelukan anak yang dulu begitu manja, yang tak pernah tidur sebelum mencium tangan ibunya. Kini anak itu menghilang, meninggalkan dirinya dalam sunyi yang tak bertepi. Makanan yang datang tak menentu. Kadang sisa nasi keras yang dilempar ke dalam mangkuk plastik. Kadang hanya air putih yang basi. Tapi Masitoh tidak mengeluh. Ia tetap bersyukur. Ia percaya Allah tidak tidur. Ia yakin, suatu hari nanti kebenaran akan datang seperti fajar setelah malam yang panjang. Sementara itu, di rumah yang dulu terasa megah, Bima dan Salma mulai merasakan sesuatu yang tak mereka mengerti. Semula semuanya berjalan seperti harapan. Rumah terasa lebih tenang, tidak ada keluhan, tidak ada gangguan. Tapi keheningan itu perlahan berubah jadi kehampaan yang tak bisa diisi. Salma yang dulu semangat menjalankan butik daring, mulai sering mengeluh. Pesanan yang biasa ramai, kini mendadak sepi. Barang-barang yang ia jual tidak lagi menarik perhatian. Bahkan beberapa pelanggan tetap berhenti memesan tanpa alasan. Ia mencoba berbagai strategi, tetapi hasilnya nihil. Modal mulai menipis. Utang kepada pemasok menumpuk. Di sisi lain, Bima mengalami hal yang serupa. Proyek besar yang dijanjikan atasannya mendadak dibatalkan. Ia sempat dijanjikan promosi jabatan, tapi entah mengapa justru digeser ke posisi yang lebih rendah. Rekan kerja yang dulu dekat mulai menjauh. Klien-klien lama yang biasanya loyal, kini seperti menghindar. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Malam-malam Bima mulai terasa berat. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, dihantui bayangan wajah ibunya. Wajah yang dulu selalu tersenyum, kini terlihat pucat, penuh luka. Telinganya seperti mendengar suara lirih yang memanggil namanya. Suara yang ia kenal seumur hidupnya. Salma semakin tidak sabar. Ia menyalahkan Bima atas turunnya penjualan. Ia berkata bahwa rumah mereka sial karena terlalu banyak menyimpan kenangan tua. Ia ingin merenovasi rumah, membuang barang-barang lama, dan mengganti suasana dengan yang lebih modern. Bima tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap kosong ke arah jendela. Dari sana, ia bisa melihat pepohonan jauh di ujung desa. Dan entah kenapa, setiap kali menatap ke sana, hatinya terasa perih. Seolah sesuatu yang berharga telah ia kubur di balik rimbunnya dedaunan. Di kandang tua itu, Masitoh masih bertahan. Setiap malam, ia memeluk tubuhnya sendiri agar hangat. Ia berbicara pada Allah, memohon agar anaknya diberi jalan yang lurus, walau ia sendiri kini hidup dalam gelap. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Bima. Tapi sebagai seorang ibu, ia bisa merasakannya, seolah ada yang tidak beres dalam hidup anaknya. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika ini jalan MU, aku ikhlas. Tapi jangan tinggalkan anakku. Jangan biarkan ia hanyut dalam kesalahan yang ia sendiri belum sadar. Doa itu tak berhenti. Meski tubuhnya rapuh, jiwanya tidak. Ia tetap percaya, kasih sayang ibu tidak akan pernah sia-sia. Ia tetap yakin, setiap air mata yang jatuh, akan dikabulkan oleh langit. Sementara di rumah, Bima mulai merasa sesak. Ia tidak lagi nyaman berada di sana. Bahkan aroma sabun dari kamar mandi pun terasa asing. Ia mencoba membaca buku-buku yang dulu ia suka, tapi huruf-hurufnya seperti kabur. Televisi menyala, tapi ia tidak mengerti apa yang ditonton. Ketika Salma tertidur,
Ia diam-diam keluar rumah, berdiri di teras sambil menghisap udara malam. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa suara jangkrik dan burung malam. Dan di sela itu, seperti ada suara samar. Suara doa dari tempat yang jauh. Doa dari seseorang yang ia abaikan. Bima menunduk. Tiba-tiba, matanya basah. Namun, ia belum berani kembali. Belum sanggup. Karena untuk menebus dosa, kadang butuh kehilangan lebih banyak daripada yang pernah kita duga. Satu persatu cobaan datang, menerpa keluarga Bima dengan begitu cepat. Butik yang dulu dibangun dengan impian tinggi kini hanya tinggal kenangan. Salma yang dulu bangga dengan usaha kecilnya, kini melihat barang-barang dagangannya tak laku. Semua promosi yang ia buat, semua strategi yang ia coba, hanya berujung kegagalan. Utang menumpuk, dan ia semakin terdesak. Setiap hari, ia berjalan di sekitar rumah, mencoba menemukan cara untuk keluar dari masalah. Namun semakin dicari, semakin gelap jalannya. Bima juga tidak lebih baik. Sebuah skandal korupsi yang melibatkan perusahaannya membuatnya terjerat hukum. Semua yang pernah ia banggakan, jabatannya, gaji besar, dan penghormatan dari rekan kerja, lenyap dalam sekejap. Ia dipecat dari pekerjaannya, dan kini hanya bisa terdiam. Kasusnya masih berlanjut, dan meskipun ia berusaha untuk membela diri, tidak ada yang peduli. Publik telah memvonisnya. Bima yang dulu tampak tak terkalahkan, kini hidup dalam cemas dan ketakutan. Rumah yang dulu megah itu kini disita. Segala yang mereka miliki, barang berharga, kenangan, dan kedamaian, pergi begitu saja. Semua itu lenyap dalam satu keputusan yang tak bisa dihindari. Salma dan Bima kini hidup dalam kemiskinan, menyusuri kehidupan yang penuh dengan rasa malu dan penyesalan yang semakin menggerogoti jiwa mereka. Namun, di tengah keterpurukan yang menimpa mereka, ada satu berita yang datang dengan cepat dan menghantam hati Bima. Seorang warga kampung menghubunginya, memberi kabar yang menghancurkan. "Ibu kamu, Ibu Masitoh, dia ditemukan di kandang sudah meninggal," kata warga itu dengan suara gemetar. Bima merasa dunia seolah runtuh. Seperti ada pukulan besar yang menghantam dadanya. Ia terdiam. Tubuhnya lemas. Pikiran berkecamuk. Masitoh, ibunya, yang sudah ia buang dan abaikan, kini telah pergi. Dan ia tidak sempat untuk meminta maaf. Tidak sempat untuk menebus segala kesalahannya. Warga itu melanjutkan ceritanya. Ia ditemukan dengan tangan menggenggam sebuah foto. Foto waktu kecil kamu. Masitoh memegangnya erat, seperti tak ingin melepaskannya. Bima merasa dadanya sesak. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Ia tahu, ia telah mengabaikan ibunya. Ia tahu, ia telah menghancurkan hidup seorang wanita yang selama ini hanya memberikan kasih sayang tanpa pamrih. Dengan langkah gontai, Bima pergi ke tempat di mana ibunya ditemukan. Sesampainya di sana, pemandangan yang ada di depannya membuat hatinya semakin hancur. Masitoh, ibunya, tergeletak di lantai kandang yang kotor. Tubuhnya yang rapuh sudah tidak bernyawa. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, tangan ibu itu tetap menggenggam foto dirinya yang kecil. Foto yang dulu selalu ia bawa. Bima menatap foto itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak mampu berkata apa-apa. Semua kenangan masa kecilnya, semua cinta yang pernah diberikan ibunya, kini terasa begitu jauh. Hati Bima hancur. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan ibu yang begitu besar kasih sayangnya. Dan yang paling memilukan, ia tak sempat mengatakan permintaan maaf. Di tengah keramaian warga yang datang melihat, Bima terjatuh. Ia tidak peduli lagi pada segala yang ada di sekelilingnya. Hanya ada penyesalan yang begitu dalam. Jika saja ia bisa kembali, jika saja ia tidak mengikuti bisikan buruk yang membuatnya mengabaikan ibu tercinta. Masitoh telah pergi, meninggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Namun, satu hal yang pasti, meskipun ia telah tiada, doa dan kasih sayangnya tetap hidup dalam kenangan Bima. Dengan langkah yang berat, Bima menggenggam foto ibunya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua yang pernah ia miliki,
Semua yang pernah ia banggakan, kini terasa hampa. Ia sadar, hidup bukan hanya tentang kekayaan dan kemewahan. Hidup adalah tentang kasih sayang, pengorbanan, dan keluarga. Dan kini, ia telah kehilangan semuanya. Bima berdiri di depan pusara ibunya. Hujan kecil yang turun menambah kesedihan yang semakin mendalam. Air mata yang tak dapat ia bendung kini mengalir deras, mencampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh batu nisan yang kini menjadi satu-satunya pengingat dari sosok yang pernah begitu ia abaikan. Hatinya hancur melihat kenyataan yang ada di depannya. Dunia yang selama ini ia kejar, kekayaan, kenyamanan, dan kemewahan, ternyata hanyalah bayangan semu. Semua itu tidak ada artinya dibandingkan kasih sayang seorang ibu. Namun, kini semua sudah terlambat. Ibunya telah pergi, meninggalkan dunia ini dengan perasaan terluka dan terabaikan. Bima hanya bisa merasakan penyesalan yang begitu dalam. Bima terjatuh di samping pusara ibunya, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa kosong. Begitu banyak waktu yang ia sia-siakan dengan mengejar dunia, sementara ibunya menunggu dengan penuh kasih. Namun, ia tidak pernah melihatnya. Hanya setelah ibunya pergi, Bima menyadari betapa berharganya kasih sayang yang diberikan tanpa syarat. Penyesalan itu kini menggerogoti hatinya. Tak ada yang bisa menghapusnya. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan-bayangan masa lalu. Masa-masa ketika ibunya selalu ada untuknya, memberikan cinta yang tak pernah terbalas. Kini, semua itu telah hilang. Bima merasa terpenjara dalam rasa bersalah yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Dia sadar, jika saja ia bisa memutar waktu, ia pasti akan memilih ibunya. Namun, hidup tidak memberi kesempatan kedua. Semua yang telah ia lakukan tidak bisa diubah, dan penyesalan itu akan menghantuinya selamanya. Di balik segala kesuksesan yang ia raih, ada satu hal yang ia kehilangan, kasih sayang seorang ibu yang begitu murni dan tulus. Saat Bima duduk di tanah, air matanya terus mengalir. Ia merasa tak ada jalan keluar dari rasa bersalah yang membelenggunya. Namun, di balik segala penderitaan ini, Bima mulai memahami sebuah hikmah yang lebih besar. Kadang, hidup membawa kita ke titik terendah, untuk membuka mata kita pada hal-hal yang selama ini kita anggap sepele. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga, untuk menyadari betapa berharganya hal itu. Bima menatap langit yang mendung, lalu mengingat sebuah ayat yang kini terasa sangat dalam bagi dirinya. Dan kami wajibkan kepada manusia, berbuat baik, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Ayat itu mengingatkannya akan kewajibannya sebagai anak. Sungguh, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua adalah hal yang paling mulia. Namun Bima telah lalai. Dan kini, hanya penyesalan yang tinggal. Tapi, Bima juga sadar bahwa penyesalan ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Sebuah pelajaran yang pahit, namun berharga. Cerita ini, meskipun fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Betapa pentingnya menghargai orang-orang yang kita cintai sebelum terlambat. Jangan pernah mengabaikan kasih sayang orang tua, karena mereka adalah orang yang paling tulus mencintai kita. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau memiliki pendapat, silakan tinggalkan komentar, beri like, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.